Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi pada channel YouTube kita MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala hal yang tidak kita senangi. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian-kajian tentang hukum dan permasalahan seputar ketika seorang suami itu memiliki istri lebih dari satu, lalu kemudian terkait dengan pembagian jatah kepada masing-masing istri, ada beberapa permasalahan atau ada beberapa kasus yang perlu dibahas dan itu kemudian diulas oleh kitab Fathul Qorib, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan tentang perihal tersebut adalah ketika seorang suami itu ingin melakukan safar, ingin melakukan bepergian, sedangkan dia ingin mengajak salah satu dari istrinya. Kira-kira bagaimana tata cara ketika dia ingin melakukan hal yang seperti demikian? Diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan, wa idza arada man fi ismatihi zaujatun as-safara aqra'a bainahunna wa kharaja ay safara billati takhruju lahal qur'atu. Yang artinya ketika ada seorang suami yang memiliki beberapa istri, lalu si suami ini ingin melakukan safar, ingin melakukan bepergian, maka caranya adalah aqra'a bainahunna. Si suami ini hukumnya wajib untuk mengundi kira-kira istri yang mana namanya keluar dan dia berhak atau wajib membawa istri yang keluar namanya tersebut. Sehingga beliau mengatakan wa kharaja ay safara billati takhruju lahal qur'atu. Si suami ini wajib keluar bepergian dengan mengajak istri yang keluar namanya pada saat undian. Jadi kalau misalkan si suami itu memiliki 2 orang istri, maka dia cukup menyediakan 2 nama lalu kemudian diundi. Nama yang manakah yang keluar maka dialah yang diajak. Kalau si suami ini memiliki 3 orang istri, memiliki 4 orang istri, maka nama-nama itu ditulis lalu kemudian diundi. Nama manakah yang keluar maka si suami keluar dengan istri yang keluar namanya. Dan qur'ah seperti ini atau undian yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Kecuali jika si istri keempat-empatnya, atau kalau 3 ya berarti ketiga-tiganya, atau kalau istrinya 2 berarti kedua-duanya ridho dengan siapa saja si suami ini keluar diperkenankan, boleh-boleh saja, maka hukum undiannya tidak menjadi wajib namun menjadi sunnah. Boleh diundi, boleh juga tidak karena adanya keridhoan dari semua istri-istrinya. Perihal demikian bersumber atau berdasarkan dari sebuah riwayat yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasannya dalam riwayat tersebut disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaron aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Yang mana artinya bahwasannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini ingin melakukan sebuah safar, ketika beliau ingin melakukan bepergian, maka beliau mengundi di antara semua istri-istrinya kira-kira nama mana yang keluar, maka beliau akan bepergian, beliau bersafar dengan nama yang keluar dari undian tersebut. Dari sinilah kemudian sebagai dalil tentang kewajiban undian tersebut, sehingga undian ini hukumnya adalah wajib. Kalau kemudian si istri itu ridho, ya maka tidak ada kewajiban untuk melakukan undian. Sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Syekh Bajuri, beliau mengatakan fa in radina bisafarihi biwahidatin jaza bila qur'atin wala qada'a lil baqiyat. Kalau seandainya masing-masing istri itu ridho, semua istrinya itu ridho, si suami ingin keluar dengan siapa pilihan dia secara pribadi,
maka tidak ada kewajiban untuk qur'ah, tidak ada kewajiban untuk mengundi. Sekaligus juga tidak ada kewajiban untuk mengqadha kepada istri-istri yang telah ditinggalkan. Kewajiban ini menjadi tidak ada. Kalau seandainya si suami itu keluar bepergian dengan mengajak salah satu istri yang keluar namanya dari undian, bagaimana kemudian wala yaqdi zauju al-musafiru lil mutakhallifati muddata safari dhahaban. Si suami tidak ada tuntutan wajib qadha. Ya, suami yang sedang bepergian tadi itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Lil mutakhallifati, mengqadha kepada istri-istri yang tidak diajak. Muddata safarihi dhahaban, masa-masa ketika si suami ini melakukan safar, ya, dhahaban ketika dia berangkat dari rumah menuju tempat tujuannya. Dari berangkat sampai kemudian berdiam di tempat tujuannya si suami melakukan safar, itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha kepada istri-istri yang telah ditinggalkan atau istri yang tidak diajak untuk bepergian. Fa in wasala maqsidahu wa shara muqiman bi anna wa iqamatan mu'assaratan awwala safarihi aw inda wusuli maqsidihi aw qabla wusulihi qadha muddatal iqamati insa kanal mashubata ma'ahu fis safari kama qalahu al-Mawardi. Jika seandainya si suami ini sampai ke tempat tujuannya, tempat tujuan bepergian maksudnya, lalu kemudian si suami ini beriqamah, berdiam beberapa waktu, beberapa hari di tempat tujuannya itu, yang mana dia beriqamah atau berdiam di tempat tujuan itu pada waktu yang cukup lama, yang tadi di kitab Fathul Qorib diistilahkan dengan sebutan mu'assiratan awwala safari, yang niatan itu memang ada sejak akan berangkat, atau niatan beriqamah tadi itu muncul ketika telah sampai di tempat tujuan. Jadi ketika berangkat tidak ada niatan untuk iqamah, tapi setelah dia itu nyampe di tempat tujuan, muncul niatan untuk beriqamah, muncul niatan untuk bermukim di tempat tujuan itu. Ya. Au qabla wusulihi, atau niatan iqamah, niatan bermukim tadi itu muncul di tengah-tengah perjalanan ketika dia berangkat. Seandainya seperti itu, muncul niatan untuk beriqamah, muncul niatan untuk menjadi mukim di tempat tujuan. Entah itu niatannya ada sejak dia akan berangkat, atau ketika sampai pada tempat tujuan, atau di tengah-tengah perjalanan. Seandainya seperti itu bagaimana? Qadha muddatal iqamati, maka si suami wajib untuk mengqadha masa-masa ketika dia bermukim di tempat tujuan. Itu pun dengan catatan insa kanal mashubata ma'ahu fis safari. Seandainya si suami itu berdiam atau menginap di tempat tujuan dibarengi oleh istri yang dia ajak. Berarti maksudnya seandainya si suami itu di tempat tujuan yang mukim ini tidak dibarengi oleh istri yang dia ajak. Artinya si istri itu ditempatkan di satu rumah tersendiri, di penginapan tersendiri, dan si suaminya tinggal di penginapan yang lainnya lagi. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk qadha. Kewajiban qadha di masa-masa dia mukim itu ketika si suami ini tinggal satu rumah, tinggal satu penginapan, tinggal satu kamar dengan istri yang diajak bepergian. Maka wajib untuk mengqadha sebagaimana hal ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Wa illa lam yaqdi. Jika tidak seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk qadha. Jadi saya ulangi lagi, masa bepergian itu tidak ada kewajiban untuk qadha. Masa iqamah ketika si suami menjadi mukim di tempat tujuan, ya, ada kewajiban qadha. Kalau memang ada tujuan untuk mukim, yang pertama. Yang kedua, dia mukim di situ memang tinggal satu kamar dengan istri yang diajak. Baru si suami ini punya kewajiban untuk mengqadha kepada istri-istri yang telah ditinggalkan. Baik itu nanti safarnya, taruhlah misalkan dia rumahnya itu di Banyuwangi misalkan. Lalu dia ingin bersafar ke Kota Malang, ingin bersafar ke Surabaya, ingin bersafar ke Sumatera, ingin bersafar ke Kalimantan, ingin bersafar ke Dubai, ingin bersafar ke Mekah, ingin bersafar ke Inggris, ke Amerika misalkan. Tentunya kan
untuk durasi berangkat itu waktunya mesti kan ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang lama, kan begitu. Selama masa bepergiannya ini memakan waktu berapapun, ini tidak ada kewajiban untuk qadha. Ketika telah sampai di tempat tujuan, entah itu dekat ataupun itu jauh, dari Banyuwangi ke Malang, Banyuwangi ke Surabaya, Banyuwangi ke Jawa Tengah, Banyuwangi ke Sumatera, Banyuwangi ke Kalimantan, Banyuwangi ke Dubai, Banyuwangi ke Mekah. Ketika telah sampai di tempat tujuan, apakah wajib qadha? Ada dua syaratnya. Dua syarat itu, yang pertama adalah adanya niatan untuk mukim di tempat tujuan. Yang kedua, dia tinggal di situ, di tempat tujuan itu, satu kamar dengan istri yang diajak. Jika seandainya dua syarat ini tidak ada, artinya tidak ada niatan iqomah. Iqomah itu tiba-tiba saja terjadi di tempat tujuan. Karena suatu kondisi tertentu dia sehingga perlu untuk mukim di sana. Atau kemudian ketika tinggal di sana dia tidak tinggal sekamar dengan istri yang diajak. Istrinya diberikan ruangan khusus tersendiri. Dia tinggal di kamar itu sendirian juga. Misalkan seperti itu, maka tidak ada kewajiban qadha kepada istri-istri yang telah ditinggalkan. Ini. Amma muddatur ruju'i, adapun durasi waktu ketika dia pulang dari safarnya, fala yajibur zauju qadha'uha ba'da iqamatihi. Maka tidak ada kewajiban qadha dalam masa-masa atau durasi waktu ketika dia kembali pulang ke rumahnya lagi. Jadi ketika dia pulang, taruhlah misalkan dari Malang ke Banyuwangi, dari Surabaya ke Banyuwangi, Jawa Tengah ke Banyuwangi, Sumatera, Kalimantan ke Banyuwangi, misalkan seperti itu. Ketika masa pulangnya ini memakan waktu, entah itu pendek ataupun itu panjang, maka tidak ada kewajiban qadha kepada istri-istri yang telah ditinggalkan. Jadi saya ulangi lagi, kewajiban qadha itu terjadi, muncul, ya kewajibannya ini muncul ketika di tempat tujuannya itu dia melakukan mukim, memang ada tujuan untuk mukim di sana, dan sekaligus juga dia tinggal satu kamar dengan istri yang diajak, maka wajib untuk qadha. Adapun durasi waktu berangkat dan pulangnya itu tidak dihitung sebagai bentuk kewajiban untuk qadha. Sebab itu muncul karena hasil dari undian ketika dia akan berangkat sebelumnya. Nah, ini yang penting untuk dipahami bagi semua kalangan, terutama para laki-laki, para suami yang dia itu memiliki istri lebih dari satu, lalu kemudian ingin melakukan safar dengan salah satu istrinya. Ketentuan-ketentuan yang seperti ini, sebagaimana yang disinggung di dalam kitab Fathul Qorib, perlu untuk menjadi renungan besar, menjadi pemahaman yang mendasar, sehingga tidak sampai berbuat zalim kepada istri-istri yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menentukan langkah kepada hal-hal yang diridhoi, sehingga kita juga bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kami mengingatkan, barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah dan juga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk perbuatan yang bisa mengundang murka Allah atau tidak menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.